Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran dengan menyipat datar atau sifat datar atau menggunakan dumpy level ya, alat water pass. Oke. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran tinggi? Itu menentukan beda tinggi antara dua titik gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada dua titik A dan B, kita pengen tahu tinggi titik B relatif terhadap tinggi A gitu. Nah, jadi itu kita harus tahu beda tingginya tentu saja antara A dan B. Baru bisa tahu tinggi titik B ya. Nah, ini kira-kira seperti ini definisinya. Oke. Nah, apa sih tinggi itu? Tinggi suatu objek di atas permukaan bumi mengacu pada suatu bidang referensi ya, tentu saja ya. Kalau misalnya kalian pernah naik kereta api dari Jakarta ke Bandung, terus di stasiun kan suka ada eh, apa namanya kayak semacam misalnya kita masuk ke stasiun Cikadongdong gitu kan, di situ kan ditulis kan di misalnya Cikadongdong plus misalnya 500 meter. Nah, 500 meter itu kan harus tahu nolnya dari mana ya kan. Nah, itu bidang referensinya. Nah, kalau dalam geodesi bidang yang ketinggiannya dianggap nol itu disebut bidang geoid. Nah, yaitu bidang ekuipotensial yang secara praktisnya ya dalam practical application-nya itu berhimpit dengan yang namanya mean sea level ya, juga disebut bidang NIVO. Bidang-bidang ini selalu tegak lurus dengan arah gaya di mana saja di permukaan bumi. Nanti kita akan gambarkan ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di yang gambar di bawah itu yang warnanya biru itu permukaan bumi kita. Ya, ada lembah, ada gunung. Nah, yang hijau itu reference geoid surface yang secara praktis itu dianggap berhimpit dengan mean sea level. Lalu ada bidang maya yang disebut ellipsoidal referensi yang warnanya merah putus-putus gitu ya. Nah, ini kira-kira reference untuk titik nol, referensi tinggi titik nolnya ya, kita bisa lihat. Di mana kalau di laut itu tentu saja referensi nolnya beda ya, ada yang namanya chart datum. Kita bisa lihat. Lalu ada kalau untuk di darat kita mean sea level. Kita bisa lihat depth in sea in maps of the land, itu kira-kira di sini ya. Nah, kalau untuk di laut itu seperti ini. Gunanya apa sih kalau di laut kita pakai yang paling rendah? Itu tentu saja untuk alasan safety, alasan keamanan supaya kapal yang berlayar ke sana tidak karam. Bayangkan kalau misalnya kita menggunakan mean sea level. Mean sea level itu kan adalah rata-rata dari pasang dan surut ya, digambarkan ada spring tide, ada nip tide pada saat nip tide. Nah, itu digambarkan. Makanya kita melaksanakan pengamatan itu sekitar 29 piantan ya, sekitar 29 piantan. Oke, jadi bisa menggambarkan secara walaupun tidak perfect ya, belum tentu tidak sempurna, tapi cukup lah untuk kepentingan praktis ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini secara ekstrim seperti ini. Pada saat pasang dan surutnya itu sangat-sangat ekstrim ya. Bisa dilihat itu perahunya yang satu di sebelah kiri itu di atas, yang di sebelah kanan sudah sangat datar. Oke, kita bisa skip. Ini kita fokus di yang 3, pengukuran menggunakan menyipat datar. Saya skip ini. Ini juga saya skip biar cepat. Nah, ini ya, kita bisa lihat kalau kita bisa mengukur water pass, kira-kira rambu ukurnya kita taruh di A dan di B, dan nanti water pass-nya kita bisa taruh di mana? Nah, next slide. Oke. Nah, ini caranya untuk mengukur menyipat datar.
garis bidik di dalam teropong dibuat sejajar dengan garis arah NIVO. Hal ini menjadi syarat utama untuk semua alat ukur penyipat datar. Ya, ini contohnya waterpass ini kira-kira seperti ini. Oke, lalu kita lihat ini syarat utamanya, bisa dibaca sendiri nanti di modul yang akan saya berikan. Nah, kalau kita mengukur beda tinggi antara dua titik itu bisa berbagai macam cara tentu saja ya. Kalau misalnya kita di lapangan itu kan harus fleksibel ya si surveyor. Pertama, tinggi titik B kita akan ukur. Nah, beda tingginya kita harus tahu. Bisa kita pasang waterpass-nya di titik B, lalu kita ukur tingginya. Lalu kita pasang rambu ukurnya di titik A, kita bisa melihat di waterpass berapa nilai dari si rambu ukur itu, dan nilai A-nya pun kita tahu kan, tingginya antara si BM itu dengan si waterpass. Lalu beda tingginya berapa? Tentu saja B dikurangi A. Ini dalam kondisi waterpass-nya ada di BM-nya. Nah, ini kondisi yang sempurna, di mana waterpass-nya itu ada di tengah, lalu kita bisa nembak ke belakang, bisa nembak ke depan, bisa nembak ke A dan B, di mana rambu ukurnya itu ada di titik A dan di titik B. Kira-kira seperti ini. Ya. Tapi tentu saja yang namanya di lapangan tidak semuanya ideal ya. Gimana caranya kalau misalnya ada semacam selokan atau semacam sungai kecil gitu kan nggak mungkin kan ditaruh di tengah si waterpass-nya. Bisa juga seperti ini, waterpass-nya di luar. Yang penting kan kita tahu beda tingginya kan, jadi kita bisa ukur B-nya berapa, M-nya berapa. Lalu tentu saja beda tinggi antara titik A dan B adalah B dikurangi M. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengukuran beda tinggi. Nanti di episode atau di video selanjutnya saya akan jelaskan mengenai bagaimana sih cara menghitungnya. Oke, terima kasih.